Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Isnawati, NIM 1822060029 dari Prodi Agroindustri kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat House of Quality produk agroindustri dari perusahaan Crispy Fire Chicken. Baik, untuk ke langkah selanjutnya, pertama-tama saya akan menjelaskan keterangan kinerja. Adapun keterangan kinerja yaitu sangat tidak puas dengan nilai 1, tidak puas dengan nilai 2, cukup dengan nilai 3, puas dengan nilai 4, dan sangat puas dengan nilai 5. Kemudian, adapun keterangan hubungan yang kuat dengan nilai 9 dengan simbol lingkaran dengan titik di tengah. Kemudian hubungan sedang dengan nilai 3 dengan simbol lingkaran. Selanjutnya hubungan lemah dengan nilai 1 dengan simbol segitiga. Kemudian kuat positif dengan simbol plus-plus, kemudian positif dengan simbol plus, dengan negatif atau tidak berhubungan dengan simbol negatif. Baiklah, langkah awal pada saat kita membuat House of Quality, yang pertama itu menggambar sebuah tabel yang berbentuk rumah, seperti pada gambar yang telah saya selesaikan. Kemudian selanjutnya, kita menentukan Demanded Quality. Demanded Quality seperti keinginan konsumen. Yang pertama itu harga yang terjangkau, kemudian porsi yang banyak, rasa yang enak, pelayanan yang baik, penyajian makanan. Setelah itu, pada quality karakteristik, di sini saya mengambil yang pertama bahan baku, kinerja pelayan, kenyamanan tempat, kemudahan untuk dijangkau, dan kelengkapan inovasi rasa unik. Kemudian selanjutnya kita beralih pada tabel important. Pada important, saya memilih rating nilai 1-5. Di mana tingkat kepentingan pada harga yang terjangkau saya beri nilai 4, kemudian porsi yang banyak 3, rasa yang enak 4, pelayanan yang baik 3, dan penyajian makanan 2. Setelah itu kita beralih pada penentuan hubungan, di mana hubungan antara apa yang telah disediakan perusahaan, yaitu quality karakteristik dengan keinginan konsumen, yang dimana kita menggunakan simbol yang telah saya jelaskan tadi pada keterangan hubungan kuat, hubungan sedang, dan hubungan lemah. Jadi, semakin tinggi nilainya, maka semakin kuat pula hubungannya. Seperti yang kita lihat pada harga yang terjangkau dengan bahan baku. Di sini saya mengambil dengan simbol lingkaran dan titik di tengah dengan nilai 9. Karena menurut saya, hubungan antara bahan baku dengan harga yang terjangkau sangat berhubungan, di mana pada pemilihan bahan baku harga ataupun kualitas akan berpengaruh pada harga yang diinginkan konsumen. Setelah menentukan hubungan antara harga yang terjangkau dengan bahan baku, begitu pula dengan selanjutnya pada harga yang terjangkau dengan kinerja pelayanan. Kita terus menentukan hubungan antara keduanya dengan menentukan simbol hubungan kuat, hubungan sedang, dan hubungan lemah. Baik, selanjutnya setelah menentukan atau semua tabel telah terisi dengan hubungan-hubungan tadi, selanjutnya kita akan mengalihkan di mana nilai kepentingan atau important kita kalikan dengan hubungan-hubungan tadi. Semisal, pada harga yang terjangkau dengan nilai kepentingan 4, kita kalikan dengan simbol lingkaran dengan titik di tengah yang nilainya 9, di mana 9 kali 4 36. Begitu pula dengan tabel-tabel selanjutnya. Setelah mengalihkan nilai kepentingan tersebut kepada hubungan-hubungan tadi, setelah itu kita akan menjumlahkan seperti pada tabel ini, jumlah dari perkalian nilai kepentingannya yaitu 102. Begitu pula dengan tabel-tabel selanjutnya kita lakukan dengan cara yang sama, sehingga menghasilkan nilai 54, 52, 72, dan 108. Selanjutnya, kita akan memberi nilai atau keterangan kinerja pada perusahaan yang telah kita pilih. Di antaranya, yang saya pilih yaitu Crispy Fire Chicken, Crispy Chicken Padang, dan Crispy Gai Fried Chicken.
Di mana di sini dari hasil nilai yang telah saya pilih dari masing-masing perusahaan, jumlah dari nilai atau keterangan kinerjanya yaitu mendapat 17, 14, dan 12. Setelah itu kita beralih pada relatif. Di sini kita akan menentukan nilai pada tabel relatif. Pada tabel relatif, kita memberi nilai peringkat dari hasil nilai kepentingan, di mana diantaranya yaitu 2, 4, 5, 3, dan 1. Selanjutnya kita beralih pada tingkat kesulitan. Di sini pada tingkat kesulitan saya memberi range nilai 1 sampai 3, yaitu tingkat kesulitan tinggi, sedang, atau rendah. Pada tingkat kesulitan bahan baku saya memilih yaitu sedang. Kemudian kerja pelayan tingkat kesulitannya yaitu 3, kemudian kenyamanan tempat tingkat kesulitannya 2, dan kemudian kemudahan untuk dijangkau tingkat kesulitannya 2, dan terakhir yaitu kelengkapan inovasi rasa unik tingkat kesulitannya yaitu 2. Setelah menentukan tingkat kesulitan, kita beralih pada target yang akan dicapai perusahaan. Di sini saya memilih yaitu bahan baku bermutu, kinerja terbaik, fasilitas memadai, kemudian kemudahan untuk dijangkau strategis, dan mengembangkan inovasi unik yang baru. Selanjutnya kita beralih pada tingkat kesulitan yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini saya menyimbolkan pada 3 perusahaan. Yang pertama, Crispy Fire Chicken saya simbolkan dengan perusahaan A, kemudian Crispy Chicken Padang saya simbolkan dengan perusahaan B, kemudian Crispy Gate Fried Chicken saya simbolkan dengan perusahaan C. Kemudian untuk menentukan tingkat kesulitannya, di sini saya memiliki 3 range nilai. Yang pertama yaitu nilai 3 dengan keterangan tinggi, kemudian sedang dengan nilai 2, dan rendah dengan nilai 1. Di mana pada bahan baku tingkat kesulitan pada ketiga perusahaan itu yaitu memiliki range nilai 3, yaitu kesulitan tinggi. Selanjutnya pada kinerja pelayan, di mana perusahaan C memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan perusahaan A dan B memiliki tingkat kesulitan yang sedang. Setelah itu, kita lihat pada kenyamanan tempat. Perusahaan A memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, kemudian perusahaan B memiliki tingkat kesulitan sedang, dan kemudian perusahaan C memiliki tingkat kesulitan yang rendah. Kemudian selanjutnya, kemudahan untuk dijangkau, di mana perusahaan A memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan kemudian perusahaan C memiliki tingkat kesulitan yang sedang, dan kemudian perusahaan B memiliki tingkat kesulitan yang rendah. Dan yang terakhir yaitu kelengkapan inovasi rasa unik. Pada kali ini, perusahaan C memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, kemudian perusahaan A memiliki tingkat kesulitan yang sedang, dan perusahaan B memiliki tingkat kesulitan yang rendah. Selanjutnya, kita akan menentukan di mana apakah pada bagian-bagian quality karakteristik memiliki hubungan atau saling berhubungan, di mana kita menentukan dengan simbol pada plus seperti plus atau kuat positif, kemudian plus positif, negatif, atau tidak berhubungan. Di mana di sini antara bahan baku dengan kinerja pelayan dengan simbol negatif atau tidak berhubungan. Kemudian kinerja pelayan dengan kenyamanan tempat dengan simbol plus yang artinya kuat positif atau saling berhubungan. Kemudian kenyamanan tempat dan kemudahan untuk dijangkau, yaitu dengan simbol plus. Kemudian selanjutnya, kemudahan untuk dijangkau dengan kelengkapan inovasi rasa unik, di mana simbolnya yaitu negatif atau tidak berhubungan. Kemudian selanjutnya, pada hubungan antara bahan baku dengan kenyamanan tempat, yang dimana simbolnya negatif atau tidak berhubungan. Selanjutnya, kinerja pelayan dengan kemudahan untuk dijangkau, yaitu dengan simbol plus, dan kemudian kenyamanan tempat dengan kelengkapan inovasi rasa unik dengan simbol plus. Kemudian selanjutnya, kita beralih lagi pada bahan baku dengan kemudahan untuk dijangkau, yaitu dengan simbol plus. Setelah itu, kita beralih pada kinerja pelayan dengan
kelengkapan inovasi rasa unik, yaitu dengan simbol plus. Dan paling terakhir yaitu bahan baku, di mana hubungan antara bahan baku dengan kelengkapan inovasi rasa unik, yaitu dengan simbol plus plus. Baik, itulah penjelasan saya mengenai cara membuat House of Quality produk agroindustri, di mana saya memilih perusahaan Crispy Fried Chicken. Baik, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.